Money in the Bank pay-per-view atau premium live event dari WWE akan tayang besok di hari Minggu pagi. Ini sedikit unusual ya dari WWE yang biasanya kalau pay-per-view itu adanya di Sunday atau Senin pagi. Tapi akan tayang di Minggu pagi besok atau Saturday waktu Amerika. Jadi untuk prediksi ataupun preview yang biasa saya bikin videonya itu untuk Money in the Bank, mungkin kita langsung result aja nanti setelah eventnya berlangsung, karena jarak waktunya cukup singkat nih ya, cukup deket nih ya dengan hari ini dan juga besok. Jadi kalau saya upload video prediksi kayaknya agak kurang penting atau kurang waktu untuk menyelesaikan videonya tepat waktu. Jadi kita langsung aja review atau mengulas episode SmackDown yang tayang di pagi hari ini, ada Sabtu tanggal 2 Juli 2022, dimana sudah saya informasikan di ulasan Raw kemarin dan juga di episode Raw kita tahu kalau semua member ataupun partisipan dari Money in the Bank ladder match, mau biar itu men's ataupun women's, itu akan muncul di episode SmackDown hari ini. Dan benar saja di opening segmennya kita melihat semua member yang sudah masuk kualifikasi untuk Money in the Bank sudah naik ke atas tangga dan berdiri dan memegang satu buah mic untuk siap berpromo Money in the Bank. Sama satu Omos masih di bawah ya, jadi dia nggak naik tangga, mungkin tangganya nggak cukup kuat untuk menopang badannya Omos. Biasanya kalau kayak gini kemungkinan nanti di Money in the Bank ada tangga khusus yang diperuntukkan biar Omos bisa naik begitu ya. Dan dibuka oleh Michael Cole dan juga Pat McAfee. Dan lanjut langsung Seth Rollins ngomong sedikit biasanya lah untuk nge-hype Money in the Bank match ini. Dan juga Omos dibantu MVP untuk bicara juga, dan Nigerian Giant yang nggak ngomong. Sempat beberapa kali adu mulut juga dari Sami Zayn, terus ada Drew juga ngomong, Sheamus juga ngomong, Riddle juga ngomong. Ya same old stuff ya untuk meng-hype Money in the Bank. Kemudian lagi ngomong-ngomong muncullah The Miz yang tidak lolos sama sekali kualifikasi Money in the Bank, tapi dia ikut berpromo di sini. Terus muncul Ezekiel dari Raw, terus muncul Happy Corbin dan kemudian Madcap Moss. Mereka saling ingin membuktikan dan juga merasa layak untuk masuk jadi salah satu partisipan untuk Money in the Bank. Setelah mereka ngomong-ngomong begini, terus Adam Pearce keluar bilang katanya ada rame nih di sini nih. Gimana kalau kita akan battle royal, good old fashion battle royal. Dari omongannya Adam Pearce yang nyuruh battle royal, tanpa saya pikir panjang, saya langsung menduga dan mengira, saya yakin kita semua juga menduga dan mengira kalau opening battle royal, good old fashion battle royal di episode SmackDown ini menentukan siapa yang akan lolos kualifikasi Money in the Bank, akan lolos ke Money in the Bank besok gitu, yang menang gitu ya. Kelihatan nih. Kalau di sini orangnya 4 orang yang baru datang ini menunjukkan kalau dia layak untuk masuk Money in the Bank match. Ya bener aja, Happy Corbin pada saat akhir itu mencuri kemenangan, menjatuhkan Drew dan Sheamus, dia menjadi pemenangnya. Dan di titik ini saya masih sadar dan masih yakin kalau Happy Corbin lolos di match Money in the Bank besok. Tapi kok tidak ada pengumuman dari komentator ya? Ini saya yang salah dengar, apa emang begitu? Terus Happy Corbin menang, dia menyombongkan diri ke Pat McAfee kalau dia sudah menang. Oke, sampai sini saya ya udahlah, berarti Happy Corbin lolos ya untuk Money in the Bank ladder match. Kita akan coba bahas hal ini nanti setelah segmennya ya. Kemudian masuk ke segmennya Natalya yang memberikan promonya lewat interview di belakang. Ya dari awal saya sudah tidak tertarik dengan feud menuju Money in the Bank-nya Ronda Rousey dan juga Natalya, tapi it's okay lah ya. Mereka di interview dan pastinya mempromo untuk matchnya di Money in the Bank. Kemudian masuk ke segmen Viking Raiders dengan attitude barunya, The New Vicious Viking Raiders. Saya cukup melihat
Viking Raiders yang baru ini cukup tertarik ya, cukup ada interest saya lihat karakter baru mereka ini yang lebih vicious, lebih sangar menurut saya daripada karakter sebelumnya. Dan mereka dischedulkan akan match melawan New Day di sini, tapi mereka menghancurkan atau menghantamkan perisai mereka ke New Day di sebelum match, dan akhirnya matchnya nggak terjadi setelah mereka menghantam dan menghajar si Xavier Woods dan juga Kofi Kingston yang terkapar. Mereka pergi dengan shield mereka, dengan perisai mereka begitu saja. Mereka nggak ngomong apa-apa, sangar aja. Ini karakter yang memang dibentuk, dan mereka akan next tetap akan feud dengan New Day. Dan saya agak kasihan dengan Shanky dan Jinder Mahal yang nggak dapat spot lagi ya setelah udah digantikan feudnya New Day dengan Viking Raiders. Saya cukup tertarik ya dengan karakter Viking Raiders yang sekarang. Semoga tetap digunakan ataupun dibentuk dengan baik di episode SmackDown berikutnya. Lanjut lagi adalah match trios, six woman match, semua member Money in the Bank ladder match ini ya. 3 lawan 3 dari Raw, 3 dari SmackDown, dan Becky Lynch atau Big Time Back datang sebagai komentator. Matchnya tidak begitu saya perhatikan banget karena memang saya tidak begitu tertarik untuk matchnya kalau mereka cuma di episode SmackDown ya, karena saya menantikan match yang mereka ini di Women's Money in the Bank-nya, karena memang ini hanya filler aja, hanya untuk mengisi menjelang Money in the Bank, karena nggak akan ada spot-spot besar, soalnya mereka akan bertanding besok, jadi mereka harus sedikit save energi atau untuk menghindari cedera, tidak usah melakukan sesuatu yang besar. Menurut saya seperti itu. Dan match ini dimenangkan oleh tim Raw ya, dari Liv Morgan yang berhasil ngepin Shotzi di sini. Alexa Bliss dan Asuka juga menjadi pemenangnya di match Six Women's match ini, Six Women Tag match ini. Dan juga di momen terakhir dilihat kalau Becky langsung mukulin ataupun menghajar Asuka di sini, yang memang menguatkan feud antara mereka berdua. Saya yakin feud ini akan berlanjut menuju setelah Money in the Bank menuju SummerSlam. Lanjut lagi di mana Sonya Deville di segmen belakang layar bersama Adam Pearce ini merasa kalau dia sudah sudah diperlakukan tidak baik oleh Adam Pearce yang di minggu lalu, di mana dia mau kualifikasi tapi dia dikasih 2-on-1 handicap, jadi nggak bisa lolos, akhirnya ditabok atau ditampar begitu saja. Dan kalau nggak salah di antara segmen ini kita tahu ya, saya dapat pencerahan. Jadi setelah Battle Royale tersebut kan semua selain Corbin, 3 orang lainnya yang nggak lolos Money in the Bank ladder match itu tereliminasi. Dan saya masih berpikir sampai segmen ini kalau Happy Corbin lolos Money in the Bank ladder match. Dan segmen ini muncul di mana The Miz, Madcap Moss, Ezekiel dan Happy Corbin lagi marah-marah, dan mereka saling ngomong kalau mereka yang layak masuk, mereka yang layak masuk. Jadi saya berpikir berarti tadi Corbin menang begitu Battle Royale, terus dia nggak dapat apa-apa, cuma menang doang. Jadi apa gunanya Battle Royale? Menurut pribadi saya atau pendapat saya, kalau sebuah Battle Royale dilakukan, biasanya yang menang itu mendapatkan sesuatu yang prestisius. Seringnya begitu. Kita sering melihat Battle Royale diadakan kalau nggak untuk number 1 contender atau penantang juara, pasti untuk orang yang sesuatu yang didapatkan gitu. Pokoknya ada sesuatu nilai yang didapatkan. Terus apa gunanya opening good old fashion Battle Royale ini? Dan Happy Corbin berusaha menang buat apa? Buat dia bangga-banggain ke Pat McAfee? Gak ada gunanya gitu loh. Dan Happy Corbin di segmen ini juga bilang, saya sudah menang Battle Royale, harusnya saya yang lolos. Yang lain juga merasa, demi saya baru dari show luar, terus saya buru-buru datang ke sini, kenapa saya nggak dapat gitu loh. Terus Madcap Moss, I'm just happy to be here katanya. Saya hanya senang berada di sini. Dan akhirnya Adam Pearce menentukan main eventnya adalah Fatal 4-Way for qualifying match. Siapa yang menang bisa lolos ke Money in the Bank ladder match. And good old fashion Battle Royale tadi for nothing. Tidak dapat apa-apa yang menang. Terus ngapain berjuang-juang kalau gak dapat apa-apa? Iya nggak? Capek-capek.
Saya agak kesal di situ ya. Tapi ya memang ini sudah, atau mungkin saya yang memang terlalu berharap lebih di awal ketika saya berpikir Happy Corbin masuk sudah selesai semuanya. Ternyata belum, di main event baru ditentukan. Harusnya Happy Corbin menang di main event, harusnya ya, karena dia sudah menang Battle Royale. Ya paling nggak dia menang lagi, ini adalah usaha dia untuk lolos lah gitu. Tapi ternyata tidak. Kita akan bahas setelah segmen-segmen berikut ini. Lanjut adalah segmennya Kayla Braxton yang memberikan Q&A bersama Undisputed WWE Tag Team Champions The Usos bersama The Street Profits. Ya, cuma bertanya aja. Kayla Braxton kalau nggak salah di awal nanya sama The Usos kalau kalah gimana, terus bagaimana menghadapi Roman Reigns ketika kehilangan title-nya. Usos marah dong. Emang pokoknya dia ngerasa ini pertanyaan yang konyol, nggak mungkin Usos kalah. Begitulah kira-kira. Terus ngomong ke Street Profits lagi, bagaimana hubungannya Street Profits ini katanya kayak ada keganjalan hubungannya kalau ada sedikit perseteruan. Mereka nggak bilang mereka ini adalah saudara begitu. Terus semakin menekankan lagi kalau Street Profits bisa memenangkan match di di pay-per-view Money in the Bank besok. Dan saya kira akan ada brawl, tapi ternyata mereka sama-sama memberikan promo yang kuat dengan memakai line mereka satu sama lain. Jadi di ending promonya si Usos bilang "We want the smoke". Terus Street Profits di ending segmennya "We the ones". Jadi ini mereka saling bertukar line, saling mengintimidasi satu sama lain, tetapi berakhir begitu saja tanpa brawl, tidak ada yang terjadi setelah itu. Ya pretty good segmen lah menurut saya, tetapi tidak begitu menghypekan match ini karena dari awal match ini hanya digituin saja ya, nggak ada sesuatu yang besar yang terjadi menuju Money in the Bank. Kita lanjut lagi, ini salah satu-satunya segmen yang saya sudah capek untuk menantikannya. Tapi ternyata setelah saya bilang saya capek menantikannya, ternyata hari ini di reveal ya. Dan ini jadi thumbnail kita hari ini. Karena saya cukup bisa dibilang terhibur. Terhibur dalam kata lain itu merasa sedikit ini konyol segmen yang memang saya berpikir ini memang disengajakan WWE kalau ini segmen menjadi segmen konyol dan jadi bulian banyak fans setelah ini. Saya yakin ya. Jadi hari ini sudah ditentukan dan Max Dupri itu sudah semangat dan benar hari ini sudah akan diumumkan siapa model, bukan satu tapi dua, dan bukan orang yang dari luar WWE ya, atau bukan yang return, tapi orang yang memang jarang kepake WWE terus dipakai lagi dengan gimmicknya yang baru. Tidak ada kejutan di sini, tapi yang bikin saya sedikit kaget adalah WWE went this far. WWE membuat gimmick ini dengan literally a model, seorang model. Ya memang dari awal nih maksimum male model sih, tapi saya nggak menduga akan jadi seperti ini gimmicksnya. Si Max Dupri muncul di atas ring dan langsung mengumumkan maximum male modelsnya. Ada dua talentnya. Yang pertama yang biasa kita kenal dengan nama Mace, tetapi di maximum male models the client will be named as Mace. Mace dari Mace, keluarlah Mace. Yang kita tahu Mace dari Retribution sesangar itu bentuknya. Setelah keluar Retribution juga masih dengan dandanannya, pakai topeng dan pakai gaya monster gitu. Muncul di maximum male model segmen ini dengan gaya supermodel, dengan rambut yang dibentuk sedemikian rupa, dengan pakaian, dengan celana yang cukup ketat yang menontonkan lekuk tubuh bokongnya dan bergaya berjalan di catwalk dan berpose. Saya tertawa sepanjang segmen ini guys. Bukan tertawa karena ini sesuatu yang lucu dan ditujukan untuk bahan komedi, menertawakan dan merasa sedih ya dengan
apa yang dilakukan WWE terhadap Miz di sini. Tapi walaupun begitu, kita coba looking at the bright side. Kita coba lihat dari sisi terangnya. Kalau ini adalah upaya WWE untuk menggunakan Miz di episode-episode mereka, di acara-acara mereka, dan Miz pastinya cukup merasa baik-baik saja karena dengan begini dia bisa dapat TV time ya setiap episodenya. The Mase di sini. Saya kira sudah segitu aja gitu. Oke, ada Miz yang sudah memang sudah jadi rumor di belakangnya kalau Miz yang akan jadi model atau kliennya Max Dupri. Dan satu lagi orang yang disebut, dia yang kita tahu sebagai Mansoor, yang selalu menang di Saudi Arabia dengan karakter underdognya, muncul sebagai Mansoor. Keluarlah Mansoor dengan gayanya seperti model, persis seperti style yang Mase gunakan, berpose-pose, berjalan-jalan. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, sudah 3 minggu lebih kita menunggu kliennya Max Dupri, dan menurut saya ini tidak terbayarkan menunggu kita. Tapi saya akui segmen ini cukup menghibur. Semua penonton ngebu. Saya lihat banget penonton tuh banyak yang gitu, gak puas dengan apa yang disajikan WWE. Tetapi kita yakini dan berdasarkan beberapa pengalaman, menurut saya apa yang dilakukan WWE ini biasanya sesuatu yang konyol ini tergantung dari orang yang mendapatkan gimmick tersebut. Biasanya begitu. Ini akan jadi sesuatu kalau Mansoor dan Mase itu bisa memaksimalkan gimmick mereka. Kita harus tunggu skillnya Mase dan Mansoor di sini ya, dan juga yang dipimpin oleh Max Dupri. Saya sedikit amazed lah dengan segmen ini dan merasa cukup bilang ini kombinasi dari mengesankan dan mengenaskan. Dan mungkin akan ada klien lain yang pasti akan jadi cerita yang menarik untuk ceritanya Maximum Male Models episode SmackDown berikutnya. Unbelievable. Mase mungkin Mase harusnya karo Mbak E dan Mansoor. Lanjutlah ke segmen berikutnya, segmen belakang layarnya Ronda Rousey. Tadi Natalia, sekarang Ronda Rousey yang juga berpromo dan bersumpah untuk membuat Natalia tap out secepat mungkin. Sampailah kita ke main event ya, episode SmackDown hari ini, yang dimana sudah ditentukan di segmen belakang layar sebelumnya. Madcap Moss, The Miz, Happy Corbin, and Ezekiel. Matchnya cukup oke, cukup keren. Masing-masing memberikan move-nya dan juga membuat gerakan-gerakan signifikan untuk membuat mereka bisa memenangkan match ini. Sampai akhirnya the end of days itu dideliver oleh Corbin ke Ezekiel yang dicuri oleh Madcap Moss yang berhasil memenangkan match ini, dan Madcap Moss lolos ke Money in the Bank ladder match for the briefcase untuk bisa memenangkan briefcase tersebut dan WWE Champion di kemudian hari. Dan satu yang saya perhatikan di segmen opening awal, si Seth Rollins sempat bilang kalau kita pasti semua setuju kalau cashing in yang paling tepat, yang paling terbaik saat ini adalah cashing in di match Last Man Standing Brock Lesnar lawan Roman Reigns di SummerSlam. Jadi ada kemungkinan besar Money in the Bank briefcase, siapapun yang menang besok itu akan cash in-nya pada saat SummerSlam main event Last Man Standing. Bisa jadi Seth Rollins menang lagi dan meripit ataupun mengulang momen WrestleMania 31. Bisa jadi. Jadi kita harus nantikan, dan ini kemungkinan besar akan terjadi, di mana akan ada cash in di SummerSlam siapapun yang menang. Mau itu Sami Zayn,
mau itu Riddle, mau itu Drew yang memang jadi favorit saat ini untuk memenangkan Money in the Bank. Tetapi sudah dipertunjukkan atau sudah dikasih clue oleh Seth Rollins seakan ada cash in di SummerSlam. Atau berhasil atau tidak belum tahu. Apakah official secara resmi akan cash in atau tidak, atau hanya datang aja untuk membuat gemuruh penonton aja begitu, nggak jadi cash in, bisa juga begitu. Yang saya sedikit concern kalau cash in Money in the Bank, koper Money in the Bank ini dalam waktu cukup singkat, sebulan doang, itu tidak ada gimmick bawa-bawa koper selama berbulan-bulan. Saya agak ngerasa value-nya koper Money in the Bank itu berkurang dan juga tidak bermakna besar ketika hanya dipegang dalam jangka waktu 1 bulan. Begitu. Saya pengennya, dan kita juga ngerasa, saya yakin ya, atau mungkin teman-teman juga ngerasa, nggak tahu. Tapi saya pribadi ngerasa kalau bagusnya koper Money in the Bank itu dibawa cukup lama, dalam jangka waktu 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai hampir 1 tahun ya. Dibawa begitu koper. Jadi gimmick koper yang beberapa kali akan meng-cash in begitu, itu jadi momen tersendiri dan karakter gimmick kuat untuk pemegangnya. Menurut saya seperti itu. Dari teman-teman, dari semua segmen Money in the Bank, dari semua segmen SmackDown di hari ini, mana yang paling jadi favorit teman-teman semuanya? Mana yang paling menyebalkan? Saya sekali lagi nggak bikin prediksi untuk Money in the Bank ya, karena kita langsung akan ke hasil atau review aja setelah eventnya besok hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa subscribe, di-share channel ini ke teman-teman yang juga suka gulat profesional. Dan jangan lupa jika ada sedikit rezeki bisa ke Saweria. Terima kasih.